Bayangkan siang bolong, matahari bersinar terang, tiba-tiba langit gelap. Matahari seperti hilang ditelan sesuatu. Suasana mencekam. Hewan-hewan jadi gelisah. Manusia panik. Itulah yang dirasakan orang-orang di masa lalu saat terjadi gerhana matahari. Fenomena langit yang sekarang kita sambut dengan teleskop dan kacamata khusus, dulu justru ditakuti. Mari kita telusuri perjalanannya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan melintas tepat di depan matahari, menutupi cahayanya dari bumi. Walau berlangsung singkat, biasanya hanya beberapa menit, perubahannya dramatis. Siang berubah jadi gelap, suhu turun, bahkan hewan malam keluar dari sarang. Nggak heran, dulu orang-orang mengira ada kekuatan gaib di baliknya. Ada beberapa jenis gerhana total, yaitu ketika matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Gerhana sebagian, hanya sebagian matahari tertutup. Gerhana cincin, atau disebut annular, yaitu bulan tampak lebih kecil, sehingga meninggalkan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Secara astronomi, fenomena ini bisa diprediksi dengan sangat akurat, bahkan sampai detik terjadinya, semua berkat pemahaman tentang orbit bulan, bumi, dan matahari. Bagi masyarakat kuno, perubahan mendadak dari terang jadi gelap itu menakutkan. Di Cina kuno, gerhana dipercaya karena naga langit sedang memakan matahari. Untuk mengusir naga, orang-orang memukul gong dan drum sekeras-kerasnya. Di bangsa Maya, gerhana dianggap pertanda buruk bagi raja atau rakyatnya. Di India kuno, mitosnya bercerita tentang Rahu, makhluk raksasa yang mencoba menelan matahari. Di Eropa abad pertengahan, banyak orang mengaitkannya dengan kutukan atau akhir dunia. Jadi, bisa dibilang, gerhana itu dulunya adalah campuran rasa takut dan takjub. Perlahan, sains mulai memberi jawaban. Catatan astronomi Babilonia sudah bisa memprediksi siklus gerhana ribuan tahun lalu dengan metode pengamatan. Di abad ke-17, setelah teleskop ditemukan, astronom mulai memahami mekanisme orbit bulan dan matahari dengan lebih jelas. Kini, dengan teknologi modern, gerhana bahkan bisa disiarkan langsung ke seluruh dunia secara online. Dari sesuatu yang dianggap misterius, gerhana berubah jadi momen penelitian ilmiah. Misalnya, gerhana matahari tahun 1919 digunakan ilmuwan untuk membuktikan teori relativitas umum Albert Einstein tentang melengkungnya cahaya. Gerhana total hanya bisa dilihat di jalur sempit di permukaan bumi. Jadi daya tarik wisata dunia. Gerhana tidak bisa dilihat dari seluruh bumi sekaligus, karena hanya sisi yang menghadap matahari yang berkesempatan menyaksikannya. Meski sering dianggap langka, setiap tahun sebenarnya terjadi 2-5 gerhana matahari. Hanya tidak semua bisa disaksikan dari tempat yang sama. Tahu nggak? Karena bulan perlahan menjauh dari bumi sekitar 3,8 cm per tahun, suatu hari di masa depan, gerhana total tidak akan terjadi lagi. Bulan akan tampak terlalu kecil untuk menutupi matahari sepenuhnya. Jadi, bisa dibilang, kita beruntung hidup di zaman ini untuk bisa menyaksikan gerhana total. Dulu gerhana matahari ditakuti. Sekarang justru jadi festival sains. Dari naga, raksasa, sampai Rahu. Semua mitos beralih ke teleskop dan penelitian. Menurut kamu, lebih seru mana? Melihat gerhana dengan kacamata sains? Atau membayangkannya lewat mitos kuno? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa, subscribe untuk cerita seru lainnya di Ruang Ilmu.